seperti yang punya saya, punya ternakan kecil-kecilan, tapi alhamdulillah bisa memaksimalkan potensi yang ada meskipun membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menunggu si entok-entoknya berproduksi, apalagi entok-entok yang seusia begini karena masih cukup panjang dan cukup lama untuk berproduksinya. Tapi alhamdulillah kita jalani meskipun membutuhkan waktu yang lama sekali. Dan alhamdulillah kalau untuk ayam pelung, meskipun pas waktu perjuangannya sangat panjang, sekarang tinggal memetik panennya. Alhamdulillah sekarang sudah mulai pada produksi si betinanya, meskipun ada satu betina yang itu belum produksi sama sekali. Rasanya di bulan Agustus ini sangat gaspol sekali teman-teman. Assalamualaikum teman-teman, dimanapun kalian berada, semoga pada sehat-sehat selalu. Nah, ini kayaknya si indukan sudah ada seminggu di dalam kandang ini, mudah-mudahan bisa segera berproduksi kembali. Kita akan lepas. Nah, ini juga tuh sisa pakannya lumayan. Kalau ayam biasa yang diumbar pas waktu di dalam kurung itu kualitas makannya jadi berkurang, jelek. Makanya kita akan kasihkan aja lah ke si entok-entok ya. Kita kasihkan aja. Nah, inilah tuh siang-siang dikasih makan langsung serabat serubut. Cuacanya di sini lagi panas banget, tapi alhamdulillah si entok-entok tetap sehat meskipun dalam cuaca keadaan panas begini. Untuk anak ayam pelung juga alhamdulillah sudah kita masukkan ke dalam kandang box yang di sini yang besar. Pas setelah dihitung-hitung ternyata udah seminggu lagi, nggak kerasa banget. Dan sekarang kita mau lihat si anaknya ini baru tadi pagi dimasukkan ke sini. Nah, alhamdulillah kan tuh pada sehat-sehat, pada lincah-lincah. Meskipun anak darah, kalau kita merawatnya dengan baik itu akan tetap sehat. Bisa memecahkan mitos yang katanya kalau anak dari hasil kawinan sedara atau anak darah itu bisa lemah katanya, tapi ternyata tidak. Ini seperti yang teman-teman lihat tuh, alhamdulillah pada sehat-sehat, pada lincah-lincah. Mudah-mudahan bisa sampai besar nanti, dan kemungkinan kita akan masukkan di dalam kandang box ini sampai ada buntut ekornya, sampai buntut kasir, baru kita akan masukkan ke dalam kandang pembesaran yang ini, yang di sini. Nah, baik teman-teman, hari ini kita akan sedikit sharing tentang alasan ternak itu harus dimulai dari sedikit dulu, jangan langsung banyak-banyak. Alasan yang utama adalah karena kita bisa mengontrol kos pakan. Bagaimana pakan itu ya sudah pada tahu semuanya. Kalau dari segi pakan itu biasanya nomor satu yang paling mengganggu para peternak, terutama peternak kecil, peternak rumahan seperti saya ini. Dan alhamdulillah kalau dengan sedikit-sedikit dulu kita bisa mengontrolnya. Biaya pakan dalam jangka 1 minggu itu habis berapa, atau sebulan bisa berapa. Nanti kalau kita sudah mengetahui kalkulasi biaya pakannya, baru kita bisa menambah lagi hewan ternak kita. Tapi yang jelas di sini saya hanya sekedar sharing menjalani ternak dengan sedikit dulu ya, di samping karena tidak adanya modal ya, jadi manfaatin saja yang ada. Ya paling ini juga untuk si entok-entok yang ini kita akan ternakan, mudah-mudahan bisa sampai jadi indukan. Perjuangannya sangat panjang sekali ini. Aduh, lumayan nih, mungkin sekitar 4 atau 5 bulan lagi sudah mulai bisa berproduksi. Ya karena ini kurang lebih usianya antara 2 bulan atau 2 bulan lebih, mau nyampe 3 bulan adalah sekitar. Soalnya ini kan dari 2 indukan, tadinya banyak anaknya, cuma disisainya cuma ada 17 ekor, dan sekarang ada 16 ekor, yang 1 ekornya sudah kita sembelih. Nah, ini kayaknya ini yang paling gede, sama ini sama yang itu tuh yang putih tuh, kayaknya kelihatan sih banyak jantannya. Tapi ya kita lihat dulu nanti gimana. Kalau pas waktu udah mulai bisa kawin, kita akan sortir untuk si pacekan yang akan kita jadiin pacekan, dan mana si betina yang akan kita jadiin indukan. Nah, ini indukan bandel banget, masih kekeh aja tuh bertelur di atas.
Padahal kan ini jangkraknya deket banget nih sama asbes. Kalau panas begini otomatis itu udara panas sangat menyengat sekali di atas tuh, sampai ngahegak begitu, sampai paruhnya kebuka begitu karena panas. Ya biasanya kalau sudah bertelur ini saya ambil telurnya, masukkan ke sini. Tuh, sini juga si telurnya alhamdulillah tuh sudah ada 5 butir. Cuma ini hari ini belum bertelur tuh, kemungkinan hari ini mau segera bertelur tuh si indukannya. Benar banget, ini kemungkinan akan kita pindahkan dulu kandang ini nih. Yang kandang ini akan kita pindahkan, terus yang sarang yang ini kita akan pindahin di situ biar bisa bertelur si induknya. Soalnya kelihatan si induk ini lebih nyaman bertelur di atas daripada bertelur yang di tingkatnya lebih rendah. Beternak dengan kecil-kecilan, selain kita bisa memaksimalkan potensi yang ada, kita juga bisa belajar dari hal-hal kecil dulu. Seperti yang punya saya, punya ternakan kecil-kecilan, tapi alhamdulillah bisa memaksimalkan potensi yang ada. Meskipun membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menunggu si entok-entoknya berproduksi, apalagi entok-entok yang seusia begini, karena masih cukup panjang dan cukup lama untuk berproduksinya. Tapi alhamdulillah kita jalani meskipun membutuhkan waktu yang lama sekali. Dan alhamdulillah kalau untuk ayam pelung, meskipun pas waktu perjuangannya sangat panjang, sekarang tinggal memetik panennya. Alhamdulillah sekarang sudah mulai pada produksi si betinanya, meskipun ada satu betina yang itu belum produksi sama sekali. Cuma untuk si indukan ada yang menetas dan ada juga yang lagi bertelur. Telurnya alhamdulillah sudah ada 5 butir. Mudah-mudahan setelah si indukan yang itu mengerami, si indukan yang satu lagi bisa segera bertelur. Jadi kalau dari satu betina misalkan ada 9 atau 10 ekornya, alhamdulillah kan jadi ada 30 ekor anakan, dan kita akan rawat sampai besar nanti. Setelah itu kita akan sortir mana yang harus kita rawat jadiin indukan ke depannya dan mana yang akan kita jual kembali. Ini untuk indukan ini baru bertelur aneh. Sedangkan yang betina yang lainnya sudah ada yang menetaskan telur dan ada yang berproduksi. Cuma si ini indukan ini belum bertelur sama sekali. Tapi ya dibayarin aja, padahal dari segi pakannya juga sama, tapi kenapa ya bisa beda, gak berbarengan, padahal satu pegaran, satu tetasan. Pas waktu bertelurnya juga gak berbarengan gitu, malah yang induk yang satunya bertelur terus menetas, sudah menetas lalu nyusul lagi induk yang satu lagi bertelur. Gak tahu, mungkin si indukan ini akan menunggu si indukan itu menetas, atau pas waktu mengerami si indukan ini akan segera bertelur. Tapi alhamdulillah tuh si indukan yang itu alhamdulillah tuh sudah mulai hilang itu naluri mengeraminya tuh. Kayaknya mudah-mudahan seminggu lagi juga bisa cepat lagi begernya, cepat lagi produksinya, meskipun membutuhkan waktu kalau untuk bertelur lagi karena lagi masa penggemukan untuk si indukannya. Dan mungkin hanya itu saja teman-teman, sedikit sharing dari saya, semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam mentokers.